Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber dana kan? Nah, setelah sumber dana dihitung, selanjutnya kita akan beranjak ke perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Apa sih harga pokok produksi penjualan itu? Atau HPP? HPP adalah jumlah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa memproduksi barang ataupun jasa yang akan dijual. Atau lebih singkatnya itu digunakan untuk memperkirakan harga jual suatu produk. Maka HPP itu dihitung untuk memperkirakan harga suatu produk itu yang nantinya akan dijual ke pasaran atau konsumen. Nah, sebelum kita menghitung dari HPP itu, kita harus membuat tabel-tabel seperti yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang proses, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya sampai menghasilkan harga jual produk. Udah bikin tabel? Langsung aja kita hitung ya. Let's go started. Nah, di sini ada persediaan bahan baku yang terdiri dari persediaan awal, pembelian, saldo akhir. Nah, untuk mengisi persediaan awal ini, kita akan mengisi jika perusahaan itu sebelumnya pernah berdiri, atau 1 tahun sebelumnya itu sudah berdiri. Dikarenakan perusahaan yang didirikan sekarang itu baru didirikan, maka persediaan awalnya itu belum ada. Atau dengan kata lain, persediaan awal itu bahan baku yang tersisa atau persediaan akhir dari tahun sebelumnya, maka akan menjadi persediaan awal. Nah, dikarenakan tahun sebelumnya belum didirikan, maka persediaan awalnya itu belum ada. Nah, kita langsung isi dengan strip aja untuk menandakan bahwa tidak ada nilai yang dihitung. Nah, untuk pembelian, kita diisi berdasarkan biaya produksi, di mana biaya produksi itu yang kita bawa itu yaitu bahan baku. Kenapa bahan baku? Karena bahan baku itu merupakan biaya pembelian bahan-bahan yang nantinya akan diproses. Nah, selain bahan baku, dalam modul juga sudah dijelaskan ya, bahan baku dan plastik kemasan yang akan dibawa ke HPP. Kenapa plastik kemasan? Karena selain bahan baku, suatu produk itu membutuhkan sebuah kemasan. Karena harga jual suatu produk itu tergantung dari kemasannya. Jika kemasannya itu bagus, maka harga jualnya akan meningkat. Beda lagi dengan kemasan yang seadanya gitu, mungkin nilainya juga akan lebih rendah daripada kemasan yang lebih bagus. Nah, berarti di sini kita mengambil bahan baku dan plastik kemasan. Kita langsung sama dengan beranjak ke biaya produksi, klik bahan baku, lalu kita klik di keyboard shift dan plus. Nah, seperti itu. Lalu diklik plastik kemasan. Nah, udah gitu langsung di enter. Hasilnya yaitu Rp154.853.150. Nah, itu dari hasil pertambahan bahan baku dan plastik kemasan. Nah, untuk saldo akhir kita tidak diisi karena sebelumnya kita tidak emang tidak mempunyai saldo akhir. Nah, langsung strip aja. Nah, untuk total biaya bahan baku kita jumlahkan saja keseluruhan, atau klik yang pembelian juga boleh karena nilainya cuma 1. Nah, kita sum saja dari persediaan awal sampai saldo akhir, tutup kurung, enter. Hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya kita menghitung persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ini yaitu persediaan barang-barang yang sedang diproses, yang dibuat. Nah, terdiri dari persediaan awal sampai saldo akhir. Nah, persediaan awalnya itu belum ada atau tidak ada, maka kita samakan seperti yang atas. Total biaya bahan baku kita ambil dari total biaya bahan baku yang di atas sama dengan langsung klik enter. Untuk biaya tenaga kerja langsung, kita bisa menyorot ke biaya produksi atau biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada total biaya tenaga kerjanya
di tahun 2021. 93.600.000 di biaya produksi juga ada, yaitu biaya tenaga kerja langsung senilai sekian. Nah, untuk mempermudah kita langsung ke biaya produksi aja. Klik yang 93.600.000. Nah, nilainya sudah muncul. Untuk saldo akhir kita samakan strip. Untuk total biaya kita sum keseluruhannya dari persediaan sampai saldo akhir. Nah, jumlahnya sebesar Rp248.453.150. Selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya overhead pabrik ini tidak berhubungan langsung dengan persediaan bahan baku, namun berhubungan dengan produksi suatu produk yang terdiri dari biaya transportasi. Biaya transportasi ini penting karena digunakan untuk misalkan pengiriman barang, ongkos pengiriman atau lain sebagainya. Nah, selain transportasi ada biaya listrik, biaya depresiasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ngambil dari biaya produksi. Ada transportasi senilai 5 juta. Nah, untuk listrik juga kita sama dari biaya produksi senilai 1 juta. Biaya depresiasi atau biaya penyusutan senilai 12 juta sekian ya. Dan untuk biaya amortisasi juga dari biaya produksi sama dengan biaya produksi senilai 4 juta. Nah, untuk biaya administrasi di modul sudah ditentukan biaya administrasinya itu senilai 5 juta. Senilai 3 juta, maaf. 3 juta. Kita tulis saja 3 juta. Dan untuk biaya pemasarannya juga sudah ditentukan di modul senilai 5 juta. Nah, ini keseluruhan dari biaya pemasaran seperti iklan dan lain sebagainya. Nah, untuk biaya bunga kita ngambil dari sumber dana. Sama dengan sumber dana. Nah, kita ambil dari bunga. Bunga yang 28 juta. Dari tahun yang pertama. Kenapa 28 juta? Karena kita menghitung HPP-nya itu di tahun pertama, yaitu 2021. Jadi kita ngambil di 28 juta. Enter. Nah, selanjutnya biaya tenaga kerja tak langsung. Ini juga ada di biaya produksi atau kalian juga bisa di biaya tenaga kerja. Di sini ada biaya tenaga kerja langsung yang tadi dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk mempermudah, di sini ada biaya produksi. Langsung aja kita klik biaya tenaga kerja tak langsung 170.400.000. Untuk menghitung biaya maintenance, besarannya itu diasumsikan antara 5 sampai 10%. Nah, itu dari total investasi. Kita langsung aja sama dengan kita sorot sheet investasi yang di bawah itu sebesar 244 juta sekian. Lalu kita kalikan dengan 10%. 10% dengan hasilnya itu 24.401.000 rupiah. Nah, untuk total BOP kita totalkan aja BOP-nya. Sum totalkan keseluruhan dari biaya transportasi sampai biaya maintenance. Nah, hasilnya udah muncul. Nah, untuk harga pokok produksi diperoleh dari total biaya
WIP atau yang tadi biaya persediaan barang dalam proses ditambah total BOP. Berarti sama dengan yang 248 ini ditambah dengan total BOP. Hasilnya 500 juta 501.300.750. Nah, sesuai ya, di modul juga ada. Selanjutnya kita akan menghitung persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini ada persediaan awal dan harga pokok produksi. Untuk persediaan awal kita samakan dengan yang di atas, yaitu strip, dan untuk harga pokok produksi itu dari harga pokok produksi yang atas, yang ini. Nah, selanjutnya barang tersedia untuk dijual masih sama dari harga pokok produksi, karena yang ada nilainya itu hanya 1. Nah, untuk saldo akhir tidak ada, kita kosongkan aja, karena kan saldo akhirnya itu kita belum mempunyai, karena masih berdiri, karena baru berdiri sekarang. Nah, untuk harga pokok penjualan sama dengan kita kurangkan yang barang tersedia untuk dijual dengan saldo akhir. Jumlahnya masih tetap sama karena saldo akhirnya kita tidak memiliki. Nah, untuk PPN atau pajak pertambahan nilai itu, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dilaporkan perusahaan namun ditimpahkan kepada konsumen untuk membeli, pada konsumen yang akan membeli. Jadi PPN-nya itu tidak ditanggung oleh perusahaan, tetapi ditanggung oleh konsumen yang akan membeli produk kita. Maka PPN-nya itu akan dijumlahkan atau akan dihitung di HPP. Nah, PPN-nya itu dari harga pokok penjualan dikali 20%. Nah, biasanya ada juga yang 10%, tapi karena di modul 20%, jadi kita mengikuti 20%. Nah, harga pokok penjualan kita kalikan 20%. Nah, nilainya 100.260.150. Total harga pokok penjualan kita jumlahkan atau sum nilai dari harga pokok penjualan sampai ke PPN. Jadi PPN dan harga pokok penjualan itu dijumlahkan. Nah, selanjutnya menghitung volume produksi. Nah, volume produksi ini kita memperoleh dari kapasitas. Nah, yang itu kapasitas yang 2021 yaitu 563. Nah, langsung seperti ini. Kita hilangkan saja rupiahnya. Setelah itu, untuk menghitung harga jual produk, kita bagi harga pokok penjualan dengan volume produksi. Nah, untuk harganya itu senilai 1.063.492. Nah, di sini lumayan cukup besar ya untuk harganya itu. Mengapa besar? Karena volume produksi atau permintaannya itu sedikit. Nah, untuk memperkecil harga jual produk ditentukan dari volume produksi itu sendiri. Misal kita menentukannya itu 1.500 volume produksi, maka harganya itu akan turun senilai 401.041 rupiah. Nah, maka hal ini harga pokok produksi, harga jual pokok itu bisa ditentukan dari produksi itu sendiri. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung tentang proyeksi rugi laba. Proyeksi rugi laba ini dihitung untuk memperkirakan apakah perusahaan ini mengalami kerugian atau keuntungan dengan membandingkan pemasukan dengan pengeluaran. Apakah pemasukan ini lebih besar daripada pengeluaran atau sebaliknya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sebelum kita menghitung rugi laba, kita harus mengisi harga jual produk dari tahun 2021 sampai 2023. Untuk mengisinya, kita langsung sama dengan terus ke sheet HPP, yaitu harga jual produk yang sebelumnya kita udah hitung. Langsung enter. Lalu teman-teman di sini
diasumsikan bahwa ada kenaikan harga sebesar 5%. Maka di tahun 2022 dan 2023 ini kita harus menaikkan harga sebesar 5%, yaitu dengan cara mengkalikan nilai atau harga jual 2021 dengan 5%. Seperti ini, sama dengan klik harga jual 2021 ditambah, lalu buka kurung, klik lagi nilai ini, lalu dikalikan dengan 5%. Hasilnya Rp1.121.916. Kalau teman-teman mau menghitung dengan cara yang lain, boleh, tapi ini sekedar contoh, tapi kalian juga harus menyamakan bahwa nilainya itu harus sama seperti ini. Nah, kita udah dapat nilainya. Langsung aja kita menghitung ke tabel rugi laba. Di sini ada tabel pemasukan, yaitu hasil penjualan. Hasil penjualan ini kita isi dengan harga jual dikali dengan kapasitas yang 2021. Nah, lalu enter. Udah gini, kita tarik ke pinggir. Udah semuanya muncul. Nah, untuk pengeluaran di sini ada yang terdiri dari pajak penjualan sampai beban bunga. Kita langsung isi aja pajak penjualannya sama dengan kita klik hasil penjualan, kemudian kali 10%. Kita ambil dari ini aja, karena pajak penjualannya itu sebesar 10%. Dikali 10%, harus dikunci terlebih dahulu ya teman-teman, biar gak lepas gitu. Nah, udah gini, kita tarik ke pinggir. Dah. Nah, untuk biaya produksi, kita ngambil dari sheet biaya produksi, tapi jumlahnya aja, yaitu yang 440 ini. Langsung enter. Selanjutnya kita tarik ke pinggir. Kemudian biaya pemasaran, di sini ada keterangan 5%, berarti diasumsikan juga bahwa tahun 2022 dan 2023 itu akan naik 5%. Sebelumnya udah ditentukan bahwa biaya pemasarannya itu 5 juta. Nah, kita langsung ke HPP aja yang 5 juta. Kemudian buat yang 2022 kita tambahkan aja 5 juta, berarti ditambah buka kurung ini, kemudian dikali 5%, berarti yang 5% nya itu yang dikunci. Kali aja. Nah, udah gini. Buat selanjutnya kita tarik aja. Nah, udah seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk biaya administrasi juga caranya seperti itu, tapi nilainya beda. Kita ambil dari HPP juga biar cepet. Nah, seperti itu. Yang ini langsung kayak tadi, tambah buka kurung, lalu klik yang ini, terus kali 5%, dikunci sekali, tutup kurung, enter. Kita tarik ke pinggir. Nah, untuk beban bunga kita ngambil dari sumber dana, yaitu dari tabel bunga ini yang sebesar 28 juta di tahun yang pertama. Lalu di tahun 2022 kita ngambil di tahun yang kedua, yaitu 19 juta sekian. Nah, untuk tahun 2023 kita ngambil dari tahun yang terakhir. Nah, setelah itu kita totalkan saja keseluruhan sum, kemudian blok dari atas, dari pajak penjualan sampai beban bunga. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tarik ke pinggir aja. Untuk laba sebelum pajak, kita ngambil dari hasil penjualan ini, dikurangi dengan
pengeluaran. Karena di sini labanya itu belum dikurangkan dengan pajak. Berarti dengan membandingkan pemasukan atau hasil penjualan dengan total pengeluaran, seperti itu. Nah, lalu hasilnya 64 juta sekian. Kemudian tarik. Untuk pajak penghasilan itu sebesar 20%, berarti kita mengkalikan laba sebelum pajak ini dengan 20%. Kemudian enter seperti biasa, atau kalian bisa saja kali yang ini, boleh. Kemudian dikunci, masih sama. Lalu kita mengisi laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini berarti laba yang di atas ini dikurangkan dengan pajak penghasilan. Hasilnya 51.604.048 rupiah. Nah, hasilnya positif ya, berarti jika hasilnya itu positif, menandakan perusahaan ini tidak mengalami kerugian, tetapi keuntungan. Kita sekarang bakal ngebahas mengenai proyeksi cash flow. Proyeksi cash flow di sini digunakan untuk mengetahui nilai selisih yang diperoleh dari pengurangan total pemasukan dengan total pengeluaran. Nah, yang pertama di sini ada pemasukan. Untuk pemasukan pinjaman dan modal di sini diambil dari sumber dana ya. Oke. Sama dengan dulu, terus klik sumber dana, dan yang ini, pinjaman yang ini, yang 200, kemudian enter, dan untuk modal, sama masih diambil dari sumber dana, modal sendiri yang ini. Oke, nah seperti ini. Kemudian, lanjut ke penjualan. Nah, untuk ke penjualan di sini langsung saja ke tahun pertama. Karena untuk tahun ke-0 itu si perusahaan atau si usaha di sini belum memulai atau memasuki usahanya. Nah, untuk penjualan di sini diambil dari rugi laba pada tahun pertama. Nah, yang ini ya. Kemudian enter, terus drag ya. Kayak gini. Kemudian untuk depresiasi masih tetap di tahun pertama, diambil dari biaya produksi, sheet biaya produksi. Oke, kita ke biaya produksi. Nah, untuk depresiasi dan amortisasi di sini ya. Depresiasi ini, klik yang ini ya. Enter. Kemudian ini juga sama ya. Ini juga. Atau langsung aja drag ya. Satu-satu juga boleh. Kemudian untuk amortisasi juga diambil dari biaya produksi. Kemudian enter. Drag. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk totalnya kita tinggal menambahkan saja. Klik sum. Kemudian setelah mengetahui hasilnya, kemudian di drag saja ke pinggir. Kalau yang ini harusnya sampai sini ya. Kalau sudah seperti ini langsung ke pengeluaran. Untuk investasi di sini diambil dari sheet investasi yang ini ya. Bentar, yang tadi harusnya ditambah dulu sheet investasi untuk total investasinya di sini. Kemudian klik OK. Untuk angsuran pokoknya langsung saja ke tahun pertama. Angsuran pokok dan beban bunga diambil dari sumber dana.
angsuran pokok. Nah, angsuran pokok di sini diambil yang ini nih. Ini untuk tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua masih sama di sumber dana yang ini. Dan tahun yang ketiga juga sama. Oke, kemudian untuk beban bunganya masih sama di sumber dana. Kita klik saja yang ini. Kemudian tahun yang kedua juga sama. Kemudian untuk tahun ketiga juga sama. Oke. Nah, next kemudian ke biaya produksi. Biaya produksi diambil dari sheet biaya produksi ya. Yang ini nih, yang jumlahnya sama dengan. Nah, kalau ini sip. Langsung kita drag aja ke pinggir. Nah, untuk biaya pemasaran di sini diambil di rugi laba. Yang pemasaran yang ini. Oke. Kita drag saja. Kemudian untuk biaya administrasinya diambil juga dari sheet rugi laba. Yang ini. Langsung kita drag saja ke pinggir. Nah, kita langsung ke pajak penjualan juga diambil dari sheet rugi laba. Kalau untuk pajak penjualan diambil dari sini. Kita langsung drag saja. Pajak penghasilan juga masih diambil dari sheet rugi laba. Yang ini. Oke. Tinggal kita drag aja. Nah, kemudian untuk totalnya kita tambahkan saja. Kita drag. Oke. Nah, setelah ini kemudian untuk diselisihnya. Untuk diselisih di sini kita hanya perlu mengurangi total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Oke. Nah, sudah ini kita ini aja dan ini dipindahkan ke kas akhir. Kemudian untuk di selisih yang di sini juga lakukan seperti yang pertama, pemasukan dikurangi pengeluaran. Kemudian untuk kas awal di sini itu karena di bawah di modul ada catatan bahwa kas awal merupakan nilai kas akhir dari tahun sebelumnya. Oke, berarti di sini kas awal dari kas akhir tahun sebelumnya yang ini berarti. Nah, sudah kayak gini, kita langsung tambahkan saja. Nah, kayak gini juga kita lakukan hal yang sama. Pemasukan dikurangi pengeluaran. Kemudian untuk ininya kita masukkan yang ini. Kemudian kita sum. Tambahkan. Ini dengan ini dengan ini ya. Untuk tahun ini pun juga masih sama. Pemasukan dikurangi pengeluaran. Untuk kas awalnya kita diambil dari kas akhir tahun sebelumnya. Kemudian di sum tambah jadi hasilnya seperti ini. Ya, nah sudah kayak gini selanjutnya. Oh iya, jangan lupa kita kasih nama, kasih sheetnya itu cash flow. Cukup sekian di sini pembahasannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih teman-teman.